Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Kapten Phillips. Film ini menceritakan kisah tentang kapal kargo yang melewati sarang bajak laut, yaitu perairan Somalia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diceritakan pada bulan Maret 2009, Kapten kapal bernama Phillips ditugaskan untuk menahkodai kapal kargo MP Maersk Alabama yang akan berlayar dari pelabuhan Salalah, Oman menuju Kenya. Perjalanan itu kira-kira memerlukan waktu kurang lebih 11 hari. Kapten Phillips pun berpamitan dengan istrinya dan langsung berangkat menuju ke pelabuhan. Setelah sampai di pelabuhan dan masuk ke kapal, Kapten Phillips langsung memerintahkan anak buah kapal untuk menutup semua pintu dan meningkatkan penjagaan karena akan melewati perairan yang sering terjadi pembajakan kapal, yaitu Laut Somalia. Kapal MP Alabama pun berangkat. Di tempat lain, diceritakan seorang pemuda bernama Muse dijemput oleh anak buah bos untuk pergi membajak kapal. Muse pun tanpa berpikir panjang langsung berangkat. Sebelum menaiki kapal, Muse memilih orang yang akan masuk ke dalam timnya. Dengan menggunakan kapal kecil, mereka berangkat untuk mencari mangsa. Sesampai di tengah laut, salah satu anggota kapal memutuskan untuk membajak kapal yang berlayar sendirian, yaitu kapal Kapten Phillips. Menyadari tingginya kasus pembajakan di sekitar Laut Somalia, Kapten Phillips memerintahkan awaknya untuk melakukan latihan pengamanan. Beberapa saat kemudian, Kapten Phillips melihat dua kapal kecil yang mulai mendekat ke arah kapalnya. Kapten Phillips menyuruh seluruh awak kapalnya untuk bersiap-siap jika ada kapal bajak laut yang mendekat dan bilang bahwa ini bukan latihan, tetapi beneran. Melihat kapal kecil yang semakin mendekat, Kapten Phillips pun mempercepat laju kapal. Merasa keadaan semakin memburuk, Kapten Phillips menelpon meminta bantuan. Akan tetapi, laporannya itu dihiraukan karena hanya dianggap kapal nelayan yang mendekat. Operations. Receiving. This is Maersk Alabama. Position is 2 to... Alabama, you should alert your crew. Get your fire hoses ready. Karena laporannya tidak mendapatkan tanggapan yang serius, Kapten Phillips yang menyadari saluran radio kapalnya mungkin sudah diretas oleh para perompak, berpura-pura untuk meminta perlindungan dari kapal perang yang berjaga di sekitar perairan yang bertujuan agar para bajak laut itu tidak jadi membajak kapal mereka. Coalition Warship 237, this is Maersk Alabama. Is in the air, ETA your position 5 minutes. Preparing our weapons now, but request air support if possible. Mendengar hal tersebut, salah satu kapal perompak ketakutan dan memilih untuk memutar kapalnya dan tidak jadi ikut membajak kapal. Muse yang memiliki jiwa pejuang perompak tetap melanjutkan aksinya dan percaya bahwa tidak ada pesawat tempur yang akan datang. Kapten Phillips yang melihat salah satu kapal tetap mengejar, menyuruh anak buahnya untuk memaksimalkan kecepatan kapal. Muse yang menggunakan kapal butut harus mengurungkan niatnya untuk mengejar kapal kargo Alabama karena mesin kapalnya mengalami kerusakan. Kapten Phillips berterima kasih kepada seluruh awak kapalnya karena sudah bersiaga. Muse tidak menyerah untuk membajak kapal Alabama dan mengambil kapal lain untuk mengejar dan membajak kapal Kapten Phillips. Pada keesokan harinya, Kapten Phillips ditelepon anggotanya kalau perompak yang kemarin kembali mencoba mendekati kapal lagi.
Kapten Phillips kembali menelpon bantuan dan meyakinkan mereka bahwa kapal yang mendekati mereka bukan kapal nelayan, melainkan kapal para bajak laut. Musa pun menelpon Kapten Phillips untuk menghentikan kapalnya. Karena perintahnya tak dituruti, Musa langsung menembak ke arah anjungan kapal Alabama. Kapten Phillips langsung menyalakan semprotan air agar perompak tidak bisa naik ke kapal. Musa membelokkan kapalnya dan mencari celah agar bisa naik kapal. Salah satu semprotan air kapal Alabama mengarah ke atas. Kapten Phillips menyuruh anak buahnya untuk memperbaikinya. Karena tidak dibekali persenjataan, Kapten Phillips menggunakan petasan yang fungsi sebenarnya untuk memberikan isyarat jika dalam keadaan darurat untuk menghalau para perompak. Para perompak terus menembaki dan Kapten Phillips menyuruh semua awak kapalnya bersembunyi di ruang mesin dan mematikan mesin kapal sampai bantuan datang. Walaupun kapal terus dibelokkan, akan tetapi para perompak tetap bisa naik ke atas kapal. Para perompak berhasil naik ke atas kapal, tiba-tiba mesin kapal mati. Kapten Phillips beralasan bahwa kapal rusak karena terlalu dipaksakan untuk melaju dengan kecepatan penuh. Para perompak bingung dengan keadaan mesin kapal yang mati dan mereka tidak melihat para awak kapal yang lainnya. I don't know. I'm here with you. Kapten Phillips menawarkan sejumlah uang $30,000 kepada para perompak agar pergi meninggalkan kapal. Tetapi Musa memilih membawa Kapten Phillips untuk menggeledah ruang kapal dan memeriksa ruang mesin kapal. Salah satu awak kapal melihat perompak tidak memakai sendal dan langsung memecahkan botol kaca agar para perompak yang masuk ke ruang mesin kapal menginjak pecahan botol kaca tersebut. Musa yang melihat anak buahnya kesakitan langsung menyuruh Kapten Phillips naik ke geladak kapal untuk mengobati anak buahnya yang terluka. Musa yang sendirian di ruang mesin kapal mencoba memeriksa ruang kapal tersebut. Akan tetapi, Musa malah ditangkap oleh awak kapal yang bersembunyi di ruang mesin itu. Musa yang ketakutan menyuruh rekannya untuk melepaskannya. Kapten Phillips memberikan penawaran kepada Musa untuk meninggalkan kapal dengan menggunakan skoci dan membawa uang $30,000. Musa pun menyetujui tawaran tersebut. Para perompak menyuruh Kapten Phillips masuk ke dalam skoci. Para perompak ingin Musa masuk ke dalam skoci baru akan melepaskan Kapten Phillips. Setelah Musa masuk ke dalam skoci, para perompak tidak melepaskan Kapten Phillips, melainkan melepaskan skoci dan membawa Kapten Phillips bersamanya. Di tempat lain, Angkatan Laut sudah mendapatkan kabar dan lokasi tempat terjadinya pembajakan dan langsung menuju ke lokasi dengan kecepatan penuh. Bridge, Captain. Full. Left. Rudder. Pada malam harinya, Kapten Phillips diberitahukan bahwa dia akan dibawa ke Somalia dan akan diminta tebusan ke perusahaan di mana ia bekerja. Musa yang melihat keluar jendela kapal skoci merasa senang karena awak kapal Alabama tetap mengikuti mereka ke Somalia. Pada keesokan harinya, Angkatan Laut memantau kapal skoci menggunakan drone yang sangat canggih.
Angkatan Laut mendapatkan perintah agar segera membebaskan Kapten Phillips. Jika tidak bisa menyelesaikan dengan cepat, maka penyelamatan Kapten Phillips akan diambil oleh tim SEAL. Merasa kepanasan, salah satu perompak melubangi jendela skoci menggunakan senjatanya. Muse bercerita kepada Kapten Phillips jika nanti ia menerima uang tebusan, ia akan berlibur ke Amerika. Dan tiba-tiba para perompak dikagetkan dengan suara klakson kapal dari luar. Dan ternyata mereka adalah Angkatan Laut yang sudah sampai dan menyelamatkan Kapten Phillips. Angkatan Laut yang dipimpin oleh Frank meminta para perompak untuk membebaskan Kapten Phillips. Tetapi mereka meminta uang tebusan sebesar $10 juta Amerika. I want $10 million. Or your captain dead. Salah satu prajurit Angkatan Laut menyuruh kapal Alabama untuk melanjutkan perjalanannya dan akan dikawal hingga ke Mombasa. Zero immediately. We are here to escort you to Mombasa to ensure that the ship's safe. Pada pagi harinya, para anggota laut mendekat ke Skoci. Mereka ingin memberikan makanan dengan syarat mereka melihat Kapten Phillips secara langsung dan memastikan sang kapten masih hidup. Saat kapten melihat keluar dari pintu Skoci, dia memberikan kode bahwa dia duduk di kursi nomor 15. I'm in seat 15! You understand? Send that to CTF 151 in SOCOM. Merasa semakin tertekan, perompak memasukkan kembali Kapten Phillips dan menembak atap Skoci agar para angkatan laut pun pergi. Keadaan perompak semakin memburuk dikarenakan datang dua kapal besar, yaitu para prajurit SEAL. Pada malam harinya, Kapten Phillips meminta izin untuk membuang air kecil. Kapten Phillips mendorong salah satu perompak yang berjaga di luar. Kapten Phillips mencoba kabur dengan berenang, akan tetapi rencananya gagal. Kapten Phillips berhasil ditangkap oleh Muse dan kembali ke dalam Skoci. Aksi kabur Kapten Phillips membuat salah satu anggota perompak marah dan menghajar sang kapten. Beberapa helikopter mengepung Skoci. Muse membawa Kapten Phillips keluar sembari menodongkan pistol dan menembakkan pistolnya ke udara dan membuat helikopter menjauh dari Skoci karena khawatir dengan keselamatan sang kapten. Tim SEAL yang mengambil alih langsung bernegosiasi dengan para perompak dan akan memberikan uang $10 juta. Muse yang sudah kewalahan menyetujui tawaran tersebut dengan menukar Kapten Phillips dengan uang $10 juta. Para prajurit bersiap mendekati kapal Skoci. Mereka memasang tali dan alat penyadap di kapal Skoci tersebut. Anggota prajurit SEAL memberikan baju kepada Kapten Phillips dan kembali duduk ke kursi nomor 15. Sementara itu, Muse ikut bersama prajurit untuk mengambil uang tebusan tersebut. Dan di sisi lain, para prajurit menggunakan night vision dan senjatanya untuk membidik kapal Skoci dari kejauhan. Dari dalam Skoci, Kapten Phillips menulis surat kepada keluarganya. Melihat Kapten Phillips yang sedang menulis, salah satu anggota perompak marah. Merasa dalam keputusasaan, Kapten Phillips menyerang perompak. Akan tetapi, dia dipukuli lalu tangannya diikat dan teriak bahwa dia sangat mencintai istri dan anaknya. Salah satu anggota perompak yang mengetahui kalau mereka dijebak kemudian ingin menembak Kapten Phillips. Tetapi para anggota tim SEAL langsung melakukan tindakan dengan satu kali tembakan.
Fungsi warna baju Kapten Phillips yang diberikan untuk membedakannya dengan para perompak. Akhirnya Kapten Phillips terselamatkan. Kapten Phillips langsung dibawa ke ruang medis untuk mendapatkan perawatan. Sementara Muse berhasil mewujudkan cita-citanya ke Amerika, tetapi bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk disidang atas kasus pembajakan kapal. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.